Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai integral. Mana kita akan bicara mengenai teorema dasar kalkulus, integral tak tentu, dan substitusi. Beberapa sifat integral yang perlu kita ketahui yang seperti ini ya. Jadi kalau batasnya dibalik, batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas integral tertentu, maka nilainya menjadi minus. Kemudian kalau batasnya sama, nilai integralnya adalah 0. Kenapa? Karena satu luasan seperti ini. Satu luasan. Sehingga kalau batasnya sama, berarti dia hanya ini. Luasannya adalah 0. Kemudian properties of the integral. Yang pertama, kalau satu konstanta diintegralkan, berarti sama dengan C, ya, integral A, B, C, dx sama dengan C kali B min A. Jadi yang seperti ini. Ya. Jadi satu konstanta, satu fungsi konstanta, ketika diintegralkan, berarti luasan di bawah kurva, yaitu konstan tadi, batasnya A sampai B. Luasannya adalah ini. Nah, ini luasan. Jelas ya. Kemudian yang kedua, penjumlahan dari integral itu adalah penjumlahan masing-masingnya. F sendiri diintegralkan, G sendiri diintegralkan. Kemudian yang ketiga, satu konstanta dikalikan satu fungsi C kali fx diintegralkan terhadap dx. Ya, konstantanya dikeluarkan. Jadi, kemudian yang keempat, satu fungsi dikurangi f dikurangi g, maka integral f dx dikurangi integral g dx, batasnya a sampai b. Kemudian yang kelima, properti sifat dari integral yang kelima adalah kalau ada satu fungsi fx ya, diintegralkan dari a sampai c. Ya, dari a sampai c. Ditambah integral dari C sampai B. Dari C sampai B. Maka ketika ada fungsi ini dijumlahkan dengan fungsi ini, hasilnya adalah fungsi yang diintegralkan dari fx dx, batasnya A sampai B. Dengan ini. Jelas ya? Dan yang keenam, jika ada satu fungsi positif atau 0, fx lebih besar sama dengan 0 untuk x-nya dari A sampai B, maka integralnya, ya, integral dari fx dx dari A sampai B itu nilainya juga positif atau 0. Yang ketujuh, jika ada satu fungsi fx nilainya lebih besar dari gx, atau fungsi tersebut lebih besar sama dengan gx untuk interval A sampai B, maka integral fx dx dari AB lebih besar sama dengan integral gx dx dari AB. Ya, jelas. Jadi ada satu fungsi, misalnya ini fx, ini gx, batasnya AB, ya. Maka integral fx batas AB itu lebih besar dari gx. Gx-nya yang ini. Itu sifat integral nomor 7. Ya. Dan yang ke-8,
Jika ada satu fungsi f(x) mempunyai nilai maksimum m atau berada di bawah satu konstanta m misalnya, dan lebih besar dari minimumnya atau m kecil untuk daerah A sampai B, maka nilai integral f(x) dx dari A sampai B itu berada di antara m kecil kali B min A ya, dan m besar kali B min A. Jadi kalau ada satu fungsi ini ada di antara m besar dan m kecil, maka nilai integral f(x) dx ini dari A sampai B, nilai integralnya akan ada di antara nilai integral m ya, atau akan ada di antara m kali B min A. M kali B min A itu yang ini. Dan m kecil B min A. M kecil B min A itu yang ini. Jelas ya, itu sifat dari integral. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke teorema dasar kalkulus bagian 1. Nanti ada dua bagian, part 1 dan part 2. Yang part 1 bicara mengenai jika f itu kontinu pada A dan B, maka fungsi dari gx integral ft dt dari A sampai x itu juga kontinu pada A dan B. Dan dia juga dapat diturunkan pada A dan B. Kemudian di aksen x itu adalah fx-nya. Jelas ya? Ini contoh ilustrasi grafis. Ada satu grafis ini dari 0 sampai 1 x-nya, ini 0 sampai 1 itu berupa garis linier. Integral x ya, atau integral 2x saya di sini. Integralnya adalah x kuadrat dan ini fungsi kontinu. Kemudian integral dari 2, batas 1 sampai 2. Ya, ini 0 sampai 1. Kemudian 1 sampai 2. Ini adalah 2x. Jadi ini lurus. Oke. Demikian seterusnya untuk ini. Kemudian ini. Dan ini diintegralkan. Jadilah fungsinya nanti seperti ini. Jadi teman-teman, ketika kita punya fungsi f(x) ini, ya, maka gx-nya, fungsi f(x), gx-nya itu ini fungsinya. Sebaliknya kalau kita punya fungsi gx-nya yang ini, maka fx-nya ini. Jadi satu fungsi f seperti ini diintegralkan jadi fungsi gx. Fungsi gx diturunkan menjadi fungsi fx seperti ini. Jelas ya? Jadi itu hubungan antara diferensial dan integral. Sehingga konsekuensi teorema dasar kalkulus pertama
Q aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Q X plus H min Qx per H sama dengan Fx. Atau d per dx dari integral AX ft dt sama dengan Fx. Nah, ini contoh. Carilah turunan dari fungsi Gx. Fungsinya adalah 0 sampai X akar 1 plus T kuadrat dt. Syaratnya di sini X ya. Syaratnya diperhatikan. Di sini 0. Selain fungsi tersebut tentu harus kontinu. Karena Ft yaitu akar 1 plus T kuadrat itu kontinu, maka sesuai dengan teorema dasar kalkulus bagian pertama yang ini ya, yang dihasilkan ini, maka Q aksen X sama dengan 1 plus X kuadrat diakarkan. Ya. Jadi ketika Anda ada persoalan seperti ini, ditanya seperti ini, untuk menjawabnya tolong seperti ini ditulis dulu. Ya. Kemudian baru dijawab ini. Ini menjelaskan bahwa Anda paham teorema dasar kalkulus bagian pertama. Jadi yang seperti itu tolong ditulis, walaupun singkat. Kemudian contoh berikutnya. Turunan dari D per dx ya, D per dx dari integral 1x pangkat 4. Nah, di sini bukan x tapi x pangkat 4. Dari sekante dt. Maka di sini kita perlu menggunakan aturan rantai. Karena apa? Karena di sini bukan x. Ya, batas atasnya. Jadi, aturan rantainya D per dx itu sama dengan D per du kali du per dx. Itu aturan rantainya. Sehingga D per dx integral 1 x pangkat 4 sekante dt itu sama dengan dx. Jadi kita misalkan u sama dengan x pangkat 4 integral 1 sampai u sekante dt. Ya. Di sini ada u. Ya. Supaya bisa diintegralkan ya, buatlah nanti du. Jadi d per du integral dari 1 sampai u sekante dt kali du per dx. Ya. Jadi seperti ini tadi, di sini dx, teman-teman. Ini x. Di sini u, di sini du. Ya. Jadi yang ini nilai integralnya adalah nilai turunan dari integralnya itu adalah sekan u. Kemudian di sini masih ada du per dx. Ya. Du per dx-nya adalah 4x pangkat 3. Gitu. Jadi hasilnya sekan x pangkat 4 kali 4x pangkat 3. Itu adalah d per dx dari 1x pangkat 4 sekante dt. Jelas ya? Kemudian teorema dasar kalkulus bagian kedua. Jika f kontinu pada A dan B, kemudian integral dari integral batas A, B, fx dx itu adalah fb min fa. Di mana f itu adalah antiderivatif f besar ya. Jadi ini integral f kecil dx itu sama dengan f besar B min f besar A. F besar itu adalah antiderivatif dari f kecil. Dan itu adalah sebuah fungsi sehingga f besar aksen atau turunan dari f besar itu adalah f kecil. Itu teorema dasar kalkulus bagian kedua. Maka contohnya adalah evaluasi dari integral ini. Integral 13e pangkat x dx. Fungsi e pangkat x itu kontinu.
Dan antiderivatifnya adalah f besar x, yaitu e pangkat x. Jadi e pangkat x diturunkan e pangkat x, diintegralkan juga e pangkat x. Sehingga dari bagian kedua teorema dasar kalkulus dinyatakan bahwa integral 1 3 e pangkat x dx sama dengan f besar 3 dikurangi f besar 1 atau e pangkat 3 dikurangi e pangkat 1. Kemudian beberapa catatan ya. Kita menggunakan notasi ini. F besar X batas AB atau FB min FA. Jadi yang seperti ini bisa ditulis X batasnya A sampai B. Ini juga bisa. Ya, dasarnya ini. Atau kita tulis gini juga boleh. Atas ya. Yang lebih tepat. Jelas ya. Contoh berikutnya. Evaluasilah integral 36 di X. Integral 36 batasnya 1/x dx. Antiderivatif dari f x kecil sama dengan 1/x itu adalah f besar x sama dengan ln x. Jadi integral dari 1/x itu adalah ln x atau ln harga mutlak x. Karena x-nya ada di antara 3 dan 6 ya, positif, maka ln-nya ditulis ln x saja. Sehingga f besar x-nya adalah ln x, batasnya 36. Jadi ln 6 dikurang ln 3 atau ln 6/3 atau ln 2. Anda mau selesaikan sampai angkanya ln 2 itu sama dengan berapa boleh, atau berhenti sampai ln 2 juga boleh. Ya. Kita lanjutkan. Carilah luasan di bawah kurva kosinus. Batasnya 0 sampai B, di mana B-nya 0 sampai B/2. Dan kita tahu bahwa antiderivatif dari cos X itu adalah sinus X, sehingga A atau luasan sama dengan cos X dx batasnya 0 sampai B, ya. Integralnya itu adalah sinus X, batasnya 0 sampai B. Sama dengan sinus B min sinus 0, yaitu sinus B, karena sinus 0 sama dengan 0. Kalau kita masukkan B-nya itu B/2, maka nanti menjadi sinus B/2 atau 1. Ini fungsi cos-nya, kosinus. Batasnya 0 sampai B/2, luasannya adalah ini. Luasan ini sama dengan 1. Ya. Oke. Kemudian hati-hati. Apa yang salah dengan perhitungan ini? Integral 1/x kuadrat dx batasnya min 1 sampai 3. Maka kalau diintegralkan menjadi x pangkat min 1 per min 1. Batasnya min 1 sampai 3. Kalau dimasukkan angkanya, min 1/3 dikurang 1 sama dengan min 4/3. Jadi kalau kita punya dari teorema sifat yang ke-6, kalau suatu fungsi positif, jadi 1/x kuadrat ini fungsi yang positif. Jadi 1/x kuadrat itu nilainya positif. Ketika dia nilainya positif, integralnya menjadi negatif. Nah, ini yang keliru. Ya, keliru. Karena tidak sesuai, karena kalau di sini nilainya positif atau 0, maka nilai integralnya juga positif atau 0. Ya, sini. Mengapa? Karena fx itu tidak kontinu, jawabannya ini ya, pada interval min 1
sampai 3. Karena ketika dia tidak kontinu, maka integralnya tidak bisa dicari, atau integral min 1 sampai 3 dari 1 per x kuadrat dx itu tidak ada. Ya, karena syaratnya fungsinya kontinu baru bisa diintegralkan. Ya, ini syaratnya dia kontinu. Catatannya. Jelas ya? Dan silakan dilatih nanti. Ada beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ini ada clue-nya, Anda bisa perhatikan clue-nya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini penerapan dari sifat-sifat integral dan teorema dasar kalkulus bagian 1 dan teorema dasar kalkulus bagian 2. Silakan Anda latih. Dan kita lanjutkan integral tak tentu, teman-teman. Ya, integral tak tentu. Di sini ada tabelnya, Anda tulis di logbook Anda ya. Jadi tolong ditulis di logbook ya, buku catatan Anda. Supaya Anda juga difahami dan dihafalkan. Integral cfx dx itu c integral fx dx ya. Kemudian integral penjumlahan ya, dijumlahkan integralnya. Integral konstanta dx ya sama dengan kx plus c. Integral x pangkat n dx ya, ini tak tentu ya. Jadi kalau tak tentu cirinya batasnya tidak ada. X pangkat n, saya ulangi, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, di mana n-nya tidak sama dengan min 1. Kemudian integral 1 per x dx, itu ln harga mutlak x plus c. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Integral a x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Integral sinus x dx sama dengan min cos x plus c. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sekan kuadrat x dx sama dengan tangen x plus c. Integral kosekan kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c. Sampai di situ jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Integral sekan x tangen x dx sama dengan sekan x plus c. Integral kosekan x kotangen x dx sama dengan min kosekan x plus c. Integral 1 per x kuadrat plus 1 dx adalah arkes tangen x plus c. Integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan arkes sinus x plus c. Integral sinus hiperbolik x dx sama dengan cos hiperbolik x plus c. Integral cos hiperbolik x dx sama dengan sinus hiperbolik x plus c. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah ketika Anda menulis seperti ini, ya, jadi kalau ada seperti ini x dx, itu Anda bacanya integral x dx. Itu adalah setengah x kuadrat ya, dasarnya ini. Nah, beberapa kesalahan kecil tapi cukup mengganggu. Misalnya Anda nulisnya gini, integral x itu adalah setengah x kuadrat. Ini salah, karena dx-nya nggak ada di situ. Ya, ingat, integral luasan panjang kali lebar. Jadi kalau hanya x saja, itu nanti tidak bisa menjadi luasan. Atau integral sinus x ya, sama dengan min cos x. Ya. Ini juga keliru, karena di sini dx-nya harus ada dx ya.
Ya, kalau ini nggak ada, kalau Anda tidak ada dx-nya, itu keliru. Jadi yang betul ya integral sinus x dx. Komplit. Membacanya juga komplit. Jelas ya? Contoh. Carilah general indefinite integral, integral tak tentu dari integral 10 x pangkat 4 min 2 sekant kuadrat x dx. Ya, kita gunakan tabel 1 tadi. Dan kita gunakan sifat dari integral. Ya, dua fungsi dikurangi, maka integral masing-masingnya kemudian dikurangi. Integral 10 x pangkat 4 adalah 10 integral x pangkat 4 dx. Dikurang ya, 2 sekant kuadrat x dx. Ya, 2 integral sekant kuadrat x dx. X pangkat 4 integralnya adalah 1/n plus 1 1/5 x pangkat n plus 1. Itu x pangkat 5. Integral dari sini. Jelas ya? Kemudian integral sekant kuadrat x. Nah, ini tabelnya. Integral sekant kuadrat x dx adalah tangen x. Jadi 10 x pangkat 5/5 min 2 tangen x plus c. Jadi kalau Anda punya nanti C1 plus C2 boleh, atau langsung C juga boleh. Tidak masalah. Ya. Hasilnya adalah 2x pangkat 5 dikurang 2 tangen x plus C. C-nya harus ada. Karena integral tak tentu. Kemudian kalau langkah berikutnya, ya, kalau Anda masih punya waktu dalam mengerjakan soal, misalnya Anda buktikan bahwa turunannya ini kalau Anda turunkan hasilnya menjadi ini. Berarti kalau itu turunannya, maka itu betul jawaban Anda. Ya, ini. You should check this answer by differentiating it. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Integral 02. Batasnya 02. Fungsinya adalah 2x pangkat 3 min 6x plus 3 per x kuadrat plus 1 dx. Kemudian terjemahkan hasilnya dalam suatu luasan. Maka fundamental theorem memberikan batas 0,22 dari integral 2x pangkat 3 min 6x plus 3 per x kuadrat plus 1 dx itu adalah masing-masingnya diintegralkan. 2x pangkat 3 itu 2, 1/n plus 1 4, x pangkat n plus 1 ya, itu 4, n-nya dari 3 jadi n plus 1-nya 4. Kemudian min 6 integral dari x ya. Sini integral dari x itu adalah 1/n plus 1 ya, 1/2 x kuadrat. Kemudian 3 per x kuadrat plus 1. Nah, x kuadrat plus 1 itu ini. Integralnya adalah 3 arkes tangen x, batasnya 0, 2. Maka teman-teman kita sederhanakan. Yang ini menjadi setengah x pangkat 4, ini menjadi 3x kuadrat ya. Dan 3 arkes tangen x, batasnya 0,2. Kemudian kita masukkan. Setengah 2 pangkat 4 dikurang 3 kali 2 kuadrat plus 3 tangen min 1 atau arkes tangen dari 2. Ya, dikurang 0 dimasukkan ke sini, 0 masukkan ke sini 0, tangen 0, arkes tangen 0 itu 0. Sehingga hasilnya adalah min 4 plus 3 arkes tangen min 2. Ya. Kemudian kalau nanti diintegralkan, dihitung pakai kalkulator hasilnya minus min 0,67855. Ingat nanti ketika mengarkeskan ini ya, nanti jangan menggunakan sudut atau derajat, tapi ubah menjadi radian. Ya, tuh.
Secara grafis, fungsinya adalah ini. Sehingga ada nilai yang fungsi yang positif, ada yang negatif di daerah tertentu. Kalau dijumlahkan nanti netonya adalah negatif ini. Netonya. Karena luasan yang negatif itu lebih besar dari luasan yang positif. Ya. Oke, dan kita lanjutkan. Teorema perubahan neto. Bahwa integral AB dari f aksen x dx itu adalah f besar B min FA. Prinsip ini bisa kita gunakan pada beberapa kajian, ya, baik di bidang ilmu alam maupun ilmu sosial. Contoh, jika V itu adalah volume suatu air dalam reservoir pada waktu T, maka turunan dari turunan atau V aksen T itu adalah laju. Jadi V aksen itu nanti dipahami sebagai laju atau dV per dt itu V aksen. Ya. Atau kalau nanti Anda belajar di tingkat lebih atas bisa ditulis V dot. Ya. Aksen. Itu adalah laju di mana air mengalir ke dalam reservoir pada waktu T. Sehingga integral dari T1 awal ke T2 akhir V aksen T dt itu adalah VT2 min VT1. Demikian juga untuk ilmu yang lain, misalnya satu konsentrasi produk dari suatu reaksi kimia pada waktu T, maka laju reaksi dinyatakan dengan dC per dt. Ini laju reaksi. Ya. Integral dari laju reaksi ini adalah konsentrasi pada waktu akhir dikurangi konsentrasi awal. Jadi perubahan konsentrasi itu adalah laju reaksinya. Kemudian jika ada satu massa batang yang diukur dari ujung kiri ke satu titik X, itu adalah mx, jadi massanya mx. Kemudian massa jenis linier dinyatakan dengan rho atau rho x itu adalah m dot atau m aksen x. Sehingga A integral rho x dx dari A dari batas atas dari batas bawah A sampai B itu adalah MP min MA. Demikian juga untuk laju pertumbuhan populasi dinyatakan dengan dN per dt. Integralnya dN per dt dari waktu awal T1 sampai T2 itu adalah NT2 min NT1. Nah, kita lihat aplikasinya. Ini contohnya, sebuah partikel bergerak sepanjang satu garis sehingga kecepatannya pada waktu T dinyatakan dengan ini. T kuadrat min T min 6. Maka carilah displacement dari partikel selama periode 1 sampai 4. Yang kedua, carilah jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut selama periode 1 sampai 4 tersebut. Maka jawaban A, ya, displacement itu adalah S4 min S1, ya. Jadi V itu adalah ds per dt atau S itu adalah integral V dt, sama saja. Jadi Anda boleh gunakan salah satu. S4 min S1 sama dengan integral 14 VT dt. VT-nya ini Anda integralkan jadi T pangkat 3 per 3 min T setengah T kuadrat min 6T. Dan Anda masukkan harga 4 dan 1 diperoleh min 9 per 2 atau min 4 setengah. Harga minus menunjukkan bahwa pergerakannya ke arah kiri. Kemudian yang B, ya.
jarak yang ditempuh itu adalah integral 1/4 harga mutlak dari VT/dt, karena dia harga yang ditempuh. Ya. Jadi mau ke kiri, mau ke kanan, ya nanti dijumlahkan, intinya seperti itu. Ya, dan di harga mutlakan dulu baru dijumlahkan. Maka ketika fungsinya negatif, 1-3 ini fungsinya negatif. Di sini. Ya. Jadi buat min VT dulu. Sedangkan yang batas 3-4, 3-4 ini positif fungsinya. Ya. Jadi jarak yang ditempuh, nanti tolong dibedakan antara displacement dengan jarak yang ditempuh. Displacement ini jawaban A, jarak yang ditempuh itu jawaban B. Ketika diintegralkan 1-3 hasilnya ini, ya, dan diintegralkan 3-4 hasilnya ini. Dijumlahkan ketemulah 10,17. Itu adalah jarak yang ditempuh selama waktu 1-4 detik oleh partikel tersebut. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Ini satu grafik diketahui ya, power consumption in the city of San Francisco for a day in September, P is measured in megawatt. Jadi P-nya ini megawatt. T is measured in hours. Jadi ini waktu diukur dalam jam starting at midnight, yaitu 0. Jam ke 0. Estimates the energy used. Jadi kita tahu bahwa E, energi itu adalah P kali T, daya kali waktu. Ya. Atau PT itu sama dengan E aksen T. Jika diintegralkan dari 0 sampai 24, PT dt itu adalah integral 0 sampai 24 E aksen T dt. Atau E24 dikurangi E1. Adalah total energi yang digunakan pada satu hari. Dan kita buat interval di sini ya. Delta T-nya 2. Anda mau pakai delta T1 juga boleh. Delta T1 itu berarti 0 ke 1, 1 ke 2. Kalau delta T-nya 2 berarti 0 ke 2, 2 ke 4 dan seterusnya. Ini delta T-nya 2. Jadi Anda jumlahkan seperti penjumlahan Riemann ya. Ingat penjumlahan Riemann. Ya, delta T-nya 2. Anda mau delta T 1 atau 3, ya, semakin kecil delta T-nya hasilnya semakin akurat. Diperolehlah 15.840 megawatt hour. Ya. Dan silahkan dilatih. Ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi silahkan dilatih, ada banyak soal. Maksud saya adalah kalau Anda banyak latihan, maka akan melatih kemampuan tangan dan olah pikir Anda supaya menjadi lebih mahir. Ya. Kemudian 32, 33, oke. Kita masuk aturan substitusi. Ini bagian terakhir dari sesi ini. Jika U sama dengan Gx, itu dapat diturunkan pada satu daerah asal I atau interval I
dan F itu kontinu juga pada I, maka integral F GT G aksen integral F Gx G aksen X dx itu sama dengan integral F U du. Jadi nanti untuk pemisalan ya, untuk pemisalan. Contohnya, carilah integral X pangkat 3 cos X pangkat 4 plus 2 dx. Jadi dengan aturan substitusi kita misalkan U sama dengan X pangkat 4 plus 2. Carilah satu fungsi ya. Carilah pemisalan ya U di mana U ini kalau diturunkan itu fungsinya ada. Fungsinya ada. Ya, jelas dalam integral. Contohnya, kalau U sama dengan X pangkat 4 plus 2 diturunkan, itu adalah DU-nya. DU itu 4X pangkat 3 dx. Nah, ya, ini. Jadi, ini ada di sini. Kalau Anda misalkannya cos, tidak ada, tidak kelihatan langsung, tidak jelas. Kalau Anda misalkan X pangkat 3, itu juga tidak langsung kelihatan. Ya, tapi kalau Anda punya U sama dengan X pangkat 4, turunannya adalah X pangkat 3 atau 4X pangkat 3, maka bisa kelihatan langsung. Ya. Maka kita gunakan aturan substitusi. Integral X pangkat 3 cos X pangkat 4 plus 2 dx itu adalah cos U kali 1/4 du. Jadi U X dx-nya X pangkat 3 dx itu adalah 1/4 du. Jadi 1/4 cos U du. Jelas ya? Jadi 1/4 sin U plus C. U-nya diganti X pangkat 4 plus 2 menjadi 1/4 sinus X pangkat 4 plus 2 plus C. Tuh. Hasilnya aturan substitusi. Contoh berikutnya. Integral akar 2X plus 1 dx. Ya, dan misalkan U-nya adalah 2X plus 1, DU-nya adalah 2 dx. Ya. Ini. Kebiasaan kita ya, di SMA itu Anda gunakan gini, 2. Ya. Kalau Anda kebiasaannya seperti ini, nanti bentuk-bentuk awalnya agak kurang kelihatan. Tapi kalau Anda memang paham di matematik, jelas ya, nggak masalah. Tapi kalau Anda nggak paham, masih bingung, Anda lebih baik gunakan aturan yang seperti ini. Jadi kalau U sama dengan 2X plus 1, DU-nya 2 dx. Jadi nanti jangan Anda tulis gini, kalau Anda tulisnya gini juga keliru. Ya. DU sama dengan 2, ini keliru. Tapi kalau U aksen sama dengan 2 itu betul. Ya, betul. Ya. Jadi yang betul DU sama dengan 2 dx, sehingga dx-nya itu adalah DU per 2. Ya, kita gunakan aturan substitusi menjadi integral akar U DU plus 2. Ini adalah dx ya. Atau setengah integral U pangkat setengah DU. Setengah kali N plus 1. Setengah plus 1 itu 3/2. Ya. Plus C. Jadilah sepertiga ya. Setengah kali 3/2 itu sepertiga kali 2X plus 1 pangkat 3/2 plus C. Oke.
Anda juga bisa gunakan aturan substitusi yang lain. Jadi ini kreativitas. Jadi kreativitas, jangan bingung. Anda boleh pakai pemisalan U yang manapun. Jadi jangan di awal jangan bingung. Ini saya harus pakai U yang mana ya? Jangan bingung dulu. Silahkan Anda boleh pakai U-nya 2x plus 1 atau akar 2x plus 1. Tapi nanti perhatikan pemisalan itu ketika diturunkan fungsinya ada di dalam integral tadi. Itu lebih memudahkan Anda. Ya, jadi kalau integral dimisalkan U sama dengan akar 2x plus 1, du-nya adalah 1 per akar 2x plus 1 dx. Atau dx-nya adalah akar 2x plus 1 du, yaitu u du. Dx-nya u du. Integralnya menjadi integral u kali u du. Dari dx. Hasilnya adalah integral u kuadrat du. Diintegralkan jadi sepertiga u pangkat 3 plus c. Atau sepertiga 2x plus 1 pangkat 3 per 2 plus c. Jadi ini sama hasilnya. Ya. Contoh berikutnya. Integral x dibagi akar 1 min 4x kuadrat dx. Ya, ini pemisalannya. U-nya adalah 1 min 4x kuadrat. Du-nya adalah diturunkan 1 turunkan 0 min 4x kuadrat turunannya adalah min 8x dx. Sehingga di sini ada x dx, kelihatan fungsinya. Ya, ini ada x dx. Nah, x dx itu adalah min 1/8 du. Integralnya menjadi min 1/8 integral 1 akar u du. Yaitu min 1/8 kali integral u pangkat min setengah du. Ya, kalau Anda bingung lihat, ini ada di bawah akar, berarti u pangkat setengah, dan naikkan ke atas menjadi u pangkat min setengah. Ya, karena n-nya tidak sama dengan min 1, maka bisa menjadi min 1/8 kali min setengah pangkat 1, yaitu setengah. 1 per setengah itu 2. Ya, n-nya itu min setengah plus 1 itu setengah. Jadi u pangkat setengah atau akar u. Hasilnya min 1/4, 2 dibagi 8 itu 1/4 ya. Min 1/4 akar 1 min 4x kuadrat plus c. Nanti silakan penjelasan di sini ya. Perhatikan. Kemudian contoh berikutnya, integral tak tentu dari e pangkat 5x dx. Pemisalannya u sama dengan 5x. du-nya sama dengan 5 dx ya. Ada dx. Sehingga dx-nya 1/5 du. Integral e pangkat 5x dx sama dengan 1/5 integral e pangkat u du. Yaitu 1/5 e pangkat u plus c sama dengan 1/5 e pangkat 5x plus c. Ya. Contoh berikutnya. Integral akar 1 plus x kuadrat kali x pangkat 5 dx. Kalau kita menggunakan faktor x pangkat 5 itu x pangkat 4 kali x, ya nggak langsung kelihatan juga. Maka kita coba u sama dengan 1 plus x kuadrat. Du-nya adalah 2x dx. Sehingga x dx ya, jadi x pangkat 5 ini menjadi x pangkat 4 kali x dx. Nah, x dx ini bisa langsung kelihatan ya, x dx yaitu du per 2. Sehingga x kuadratnya ya, u min 1, x pangkat 4-nya u min 1 kuadrat. Jadi integralnya ini menjadi integral akar u kali u min 1 kuadrat du per 2. Ya. Nanti Anda selesaikan. Kalau sudah sampai di sini harusnya mudah ya, Anda bisa selesaikan.
Contoh berikutnya, integral tangen X dx. Integral tangen X, kita uraikan, tangen itu adalah sin per cos. Ya, sin X per cos X. Misalkan U sama dengan cos X, maka DU-nya sama dengan min sin X dx. Ya, ada kelihatan kan? Nih, sin X dx. Nih. Jadi, Anda pilih pemisalan di mana ketika dia diturunkan, turunannya itu Anda bisa langsung lihat jelas ada fungsinya di situ. Sehingga sinus X dx sama dengan min du. Nah, kita selesaikan integral tangen X dx sama dengan integral sin X plus cos X dx sama dengan min integral seper U du. Ya, integral seper U du atau integral seper X dx ingat sama dengan ln. Ya, maka hasilnya min ln sarga mutlak U plus C sama dengan min ln cos X harga mutlak plus C. Kenapa kok di sini ada harga mutlak? Karena nilainya nanti bisa di kiri maupun di kanan, di kiri maupun di kanan, ya. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Padahal ln itu tidak boleh nilai negatif di logaritma, itu enggak boleh. Maka dibuatlah harga mutlak. Jelas ya? Oke, silahkan dilatih. Ada beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oke. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oke, silakan Anda latih dalam beberapa hari ke depan. Semakin banyak Anda latih, insya Allah Anda akan semakin paham menerapkan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi, ya. Jadi kita ingat teori mengenai aturan atau sifat-sifat integral, kemudian teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2, dan aturan substitusi. Jadi soal-soal yang ada di sini tadi, di sesi ini, itu Anda bisa gunakan teorema-teorema sifat-sifat integral, ya, teorema dasar kalkulus 1, 2, dan aturan substitusi. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda menjadikan ilmu ini bisa bermanfaat buat kehidupan Anda dan menjadikan Anda lebih bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.